melanjutkan misi Nabi Muhammad SAW dan untuk kepentingan banyak orang. Inilah pentingnya kita kajian. Dan hari ini kita akan mengkaji melanjutkan hadis Al-Arba'in. Sudah saya share di WA group ya. Ini nanti tanggung jawab majelis taklimnya yang nggak pegang materi. Jadi nanti materi Al-Arba'in itu dicetak sendiri, nanti dibagi-bagikan. Jadi begitu nanti ada kajian pegang. Dan nanti ada yang namanya kajian itu harus punya data sehingga di situ ada coret-coretan, kesimpulan dan lain sebagainya, sehingga membekas. Kajiannya jangan lewat gitu aja. Baik, kita malam hari ini akan membahas hadis yang judulnya adalah dalil haram dan halal. Dalil haram dan halal. Ini yang pegang WA, ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya. Qala, ia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ia bersabda, Innal halala, sesungguhnya halal itu bayyinun, jelas. Wa innal harama, dan sesungguhnya haram itu bayyinun, juga jelas. Wa bainahuma, dan di antara keduanya umurun, adalah perkara mushtabihat, syubhat. La ya'lamuhunna, tidak mengetahui syubhat itu, katsirun, mayoritas, minan nasi, dari orang-orang, minan nasi, dari manusia. Famanittaqa, maka barang siapa yang bisa menjaga asyubhati, dari hal syubhat, faqadistabra'a, maka sungguh ia telah membersihkan lidinihi, terhadap agamanya, wa iratihi, dan kehormatannya. Waman, dan siapa, waqa'a, yang terjatuh, fisyubhat, dalam hal syubhat, waqa'a, sungguh ia terjatuh, fil harami, pada hal yang haram. Karra'i, seperti pengembala, yar'a, yang mengembala, haulal hima, di sekitar tanah larangan.
yushiku, yang hampir-hampir saja, ayyarta'a, akanlah ia terjatuh, fihi, padanya. Ala, ingatlah, wa inna, dan sesungguhnya, likulli malikin, bagi setiap raja, hima, ada larangannya. Ala, ingatlah, wa inna himallah, dan sesungguhnya larangan Allah itu muharimuhu, hal-hal yang diharamkannya. Ala, ingatlah, wa inna fil jasadi, dan sesungguhnya di dalam satu jasad, mudghatan, ada segumpal daging. Idza saluhat, apabila ia baik, salahal jasadu, maka seluruh jasad baik. Salahal jasadu, menjadi baik jasad itu, kulluhu, semuanya. Wa idza fasadat, dan apabila rusak, fasadal jasadu, maka jasad pun akan rusak, kulluhu, semuanya. Ala, ingatlah, wahiyal qalbu, dan segumpal darah itu adalah hati. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa Muslim, dan Imam Muslim. Udah hafal belum? Udah ya. Rawahu Muslim. Jadi kalau nggak hafal dalil, tinggal dalilnya yang menyampaikan. Dalilnya yang menyampaikan. Jadi ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, nomor hadisnya 52, kemudian Muslim nomor hadisnya 2051. Kedudukan hadis. Tentang kedudukan hadis ini sudah disebutkan pada penjelasan hadis pertama, artinya sahih. Kemudian mutasyabihat. Apa itu mutasyabihat? Mutasyabihat adalah segala sesuatu, saya baca ininya syarahnya. Mutasyabihat adalah segala sesuatu yang belum diketahui secara jelas hukumnya. Itu namanya mutasyabihat. Apakah termasuk halal atau termasuk haram? Mutasyabihat sifatnya nisbi, artinya ketidakjelasan tersebut terjadi pada sebagian orang dan tidak pada semua orang. Dengan demikian tidak ada satupun sesuatu yang mustabihat secara mutlak, di mana semua orang tidak mengetahui kejelasan hukumnya. Jadi kalau bicara tentang hukum, para ikhwan semua, ya ini yang perlu diperhatikan. Beda ya, menilai satu orang dengan orang lain itu beda. Jangan disamakan. Karena ada orang yang tahu hukum secara jelas, ada orang yang tidak tahu hukum. Nah, ini harus dibedakan. Nah, kalau orang itu tidak tahu, berarti orang itu kalau melakukan syubhat. Tapi kalau yang melakukan tahu persis status hukumnya, dia tidak syubhat. Ini beda ya. Contohnya apa? Saya kasih contoh ini.
Contohnya hukum yang di masa Nabi nggak ada, di masa sahabat nggak ada, di masa tabiin nggak ada, di masa tabiin nggak ada, adanya di masa modern sekarang ini. Contohnya apa? Tentang perbankan. Tentang apa? Perbankan. Kalau di masa Nabi hukum riba itu jelas haram, dan seluruh ulama juga sepakat kalau riba itu hukumnya haram. Tapi kalau menghukumi bank, tiba-tiba bank itu pasti riba, nanti dulu. Pertama, di masa Nabi nggak ada bank. Kedua, ya kan, di masa Nabi transaksinya tidak pakai uang, tapi pakai dinar dan dirham. Ketiga, yang minjem ini kasus riba itu adalah pada pinjam meminjam, bukan pada jual beli, bukan. Pada pinjam meminjam. Kalau di masa Nabi yang minjem itu orang miskin. Kalau di masa sekarang yang minjem itu orang kaya. Orang miskin minjem nggak diterima. Ya kan? Tapi kalau di masa Nabi yang minjam itu orang miskin untuk makan, ya, untuk makan, minjem untuk makan gitu. Terus begitu mau bayar, begitu waktunya bayar ditagih, nggak bisa bayar, terus nilai utangnya ditambah. Nah itu riba. Nilai, ingat ya, nilai hutangnya, ya, nilai. Beda kalau saya misalnya minjem sama Pak Dedi sekarang misalnya 500.000, nanti 10 tahun kemudian saya bayar 500.000, itu nilainya sama nggak? Beda. Kalau uang beda, kalau dinar sama. Misalnya saya minjem sama Pak Dedi 1 dinar, saya bayar 100 tahun kemudian, ya tetap harus 1 dinar, nggak boleh dilebihkan. Kenapa? Kalau dilebihkan riba, itu kalau di dinar. Tapi kalau uang beda, karena uang itu ada inflasi. Nah, apa itu inflasi? Nanti pelatihan lagi perbankan. Nah, orang kadang-kadang memahami dalil itu sepintas aja, riba, asal dengar video YouTube, wah ini ustadznya ngomongnya. Nggak dipikir, nggak diteliti, nggak ditinjau sejarahnya, tarikh tasyri'il Islam. Ya, di masa Nabi bagaimana, di masa Abu Bakar bagaimana, di masa Umar bagaimana, dan seterusnya. Itu hukum itu berkembang. Ada di masa Rasul, di masa Abu Bakar, ada di masa Abu Bakar, di masa Rasul nggak ada. Itu baru Abu Bakar. Di masa Abu Bakar ada, tapi di masa Nabi nggak ada. Ada di masa Umar ada, tapi di masa Abu Bakar belum ada. Contohnya Baitul Mal. Ya. Terus contohnya apa lagi di masa Umar itu? Staf-staf yang bergerak di bidang apa? Misalnya kayak kita ini wilayah pusat, itu staf-stafnya itu digaji di masa Umar. Gajinya jelas. Sementara di masa Abu Bakar belum itu. Di masa Rasul apalagi. Tapi Umar tegas. Ketika ditanya, wahai Amirul Mukminin, di masa Rasulullah itu nggak ada gaji-gaji begini. Kata Umar bin Khattab, apa? Saya bukan Nabi. Kalau Nabi jelas, ya, makanan 1 panci aja. Itu kalau yang bagi Nabi, itu ratusan orang kebagian. Coba kalau kita yang bagi, bisa. Jadi hukumnya beda, ya kan? Nah, seterusnya.
Dan kalau kita ikut Umar salah nggak? Kalau kita ikut Umar berarti kita ikut sunnah Nabi bukan? Nah, kalau kita ikut Umar bin Khattab itu ikut sunnah Nabi apa enggak? Enggak ada di Nabi enggak. Nah ini yang perlu dipahami para hewan ya. Kalau kita ikut Umar itu ikut sunnah Nabi apa enggak? Ikut. Jelas ikut dong. Bisa belajar ya. Yes. Masalahnya apa? Kenapa kita kuat bahwa kalau kita ikut Umar itu ikut Nabi itu kenapa? Karena kata Nabi yang namanya al-jamaah itu adalah ma'ana alaihi washabi. Segala sesuatu yang ada pada diriku dan juga ada pada sahabatku. Jadi kalau yang nggak dilakukan Nabi terus dilakukan sahabat boleh diikuti dan itu termasuk sunnah Nabi karena kata-kata Nabi ini yang menjadi status sunnah. Nah, kadang-kadang kalau di luaran sana ada namanya kelompok Wahabi itu mengartikan sunnah itu cuma kalau tidak ada pada Nabi itu berarti bukan sunnah. Nah itu ya, ini yang perlu diketahui. Ini apalagi kita ini sensitif para hewan. Kalau kita kadang-kadang ikhwan itu saya lihat di grup jamaah di mana-mana itu mudah sekali menghukumi ikhwan yang lain jadi salah, jadi batil, jadi apalagi itu haram apa. Padahal dia status hukumnya itu masalah-masalah fikih ikhtilaf. Ya, perbedaan pandangan dan kalau dia nggak tahu mbok ya diem, ya kan? Diem berarti bagi dirinya ilmu yang dia belum tahu itu namanya syubhat. Nah apa yang harus dilakukan oleh dirinya? Dia tinggalkan kalau dia belum ngerti. Beda sama orang yang sudah ngerti. Nah ini di sini jelas ya yang namanya mustabihat sifatnya nisbi. Artinya ketidakjelasan tersebut terjadi pada sebagian orang dan tidak pada semua orang. Saya baca aja nih. Kemudian mustabihat dapat terjadi dalam dua keadaan sebagai berikut. Satu, ketika para ulama tawakuf tentang hukum suatu masalah. Ketika para ulama tawakuf tentang hukum suatu masalah. Maksudnya tawakuf itu apa? Ulama itu tidak menetapkan, tidak memastikan ini halal, ini haram, enggak. Tapi ulama diam. Itu namanya tawakuf. Dua, ketika seseorang yang bukan ulama merasa tidak mengetahui secara jelas tentang hukum suatu masalah, tadi udah saya ceritakan. Bukan ulama merasa tidak mengetahui secara jelas tentang hukum suatu masalah, dia syubhat. Bagi dirinya itu terjadi syubhat. Dalam kedua keadaan tersebut semestinya seseorang tidak melangkah sehingga perkaranya sudah jelas. Baik tatkala ulamanya sudah tidak tawakuf lagi ataupun sudah menanyakan kepada ahlinya. Nah, kemudian selanjutnya menghindari mustabihat identik dengan menjaga agama dan kehormatan. Orang mukmin berkewajiban untuk memelihara agama dan kehormatannya. Kewajiban ini bisa terlaksana dengan cara menghindari mustabihat. Hal itu karena satu, dengan menghindari mustabihat, maka secara otomatis dia terhindar dari yang haram, dan dengan terhindar dari yang haram terjagalah agamanya. Kedua, ada kalanya orang yang tidak menghindari mustabihat akan dianggap orang yang rendah agamanya dan tidak memiliki ketakwaan. Dengan demikian ternodalah kehormatannya. Berbeda, ini perlu digarisbawahi. Berbeda jika dia menghindari mustabihat, maka anggapan seperti itu akan jauh darinya. Dengan demikian terjagalah kehormatannya. Nah, ini hukum yang umum ya. Kemudian
Berikutnya, menerjang mustabihat identik dengan menjerumuskan diri ke dalam keharaman. Orang mukmin dilarang melakukan sesuatu sehingga dia mengetahui hukumnya. Maka seseorang yang menerjang mustabihat, dia akan terjerumus dalam hal yang haram ditinjau dari dua sisi sebagai berikut. Satu, melanggar larangan karena telah melakukan sesuatu yang belum jelas hukumnya. Dua, bisa jadi yang dia lakukan hukumnya haram sementara dia tidak menyadarinya karena belum jelas hukumnya. Lanjut, sesuatu yang diperselisihkan hukumnya tidak identik dengan mustabihat. Sesuatu yang diperselisihkan hukumnya tidak identik dengan mustabihat. Apa yang diperselisihkan? Contohnya makna bid'ah. Makna bid'ah. Jadi dalil umum itu ada dalil qat'i, ada dalil zonni. Nah, kalau yang qat'i itu tidak diperselisihkan, tapi kalau yang zonni itu diperselisihkan. Contohnya apa yang qat'i? Salat menghadap kiblat. Para ulama selisih pendapat enggak? Enggak, berarti dalilnya qat'i. Salat zuhur 4 rakaat, ulama selisih pendapat enggak? Enggak, berarti itu dalilnya qat'i. Nah, kemudian puasa Ramadan itu ditentukan pakai jam, ya puasanya dari jam berapa sampai jam berapa. Ditentukan oleh berapa jamnya, apa ditentukan oleh terbenamnya matahari atau terbitnya matahari. Ya, ini ikhtilaf. Berarti dalilnya zonni. Contoh, nih para hewan nanti supaya bisa mikir ya. Saya itu pernah berangkat dari Soekarno-Hatta ke Madinah, terbang ke Madinah. Waktu itu bulan Ramadan. Saya sahur di Jakarta. Terbang ke Madinah itu jam 9. Begitu sampai King Abdul Aziz itu jam 1 waktu setempat. Jam 1 waktu setempat. Sementara penerbangan itu sekitar 10 jam. Saya telepon ke rumah, di rumah sudah buka. Saya di sana masih jam 1, telepon ke rumah sudah buka. Saya ini itu buka apa ngikutin sana? Nah, ini ikhtilaf. Nah, ini zonni, dalil zonni. Tapi saya ikhtiyat untuk mengikuti yang di sana. Berarti waktu jam puasa saya harus ditambah. Nah, itu kalau yang nambah jam. Kalau yang terbang, misalnya kita baru sahur nih, terus terbang kemana? Sampai sana udah buka. Padahal baru 5 jam misalnya. Nah, langsung makan lagi di sana kan. Nah, kalau statusnya pilot gimana? Pilot pesawat antar benua, nah, jaraknya cuma berapa ini. Nah, ini kadang-kadang ahli fikih itu mikirnya sampai di sini. Karena kalau kita enak-enak aja ya, nggak mikir sampai sini. Ya, jadi kalau ulama itu mikirnya sampai ke situ. Jadi bukan hanya lihat dalilnya. Ya kan? Nah, dulu kalau misalnya sekarang nih, misalnya turun ke Saudi mau haji atau umroh, terus mikotnya di mana? Ya, misalnya pesawat turun lewat Jeddah gitu, itu mikotnya mestinya kan kalau itu lewat areanya, kalau itu batas area yang jadi standar, berarti dia waktu di pesawat itu sudah ganti pakaian ihram. Nah, tapi sekarang situasinya kalau di pesawat itu kalau ganti pakaian semua kayak apa situasinya? Rebutan kamar mandi, rebutan toilet, ya. Maka harus kadang-kadang pesawat itu harus turun dulu.
turun. Padahal udah lewat mikotnya waktu ini mikot. Nah disitulah kadang-kadang hukum-hukum itu tidak ada di zaman Nabi, karena Nabi itu nggak pernah pakai pesawat. Gitu. Nah ini masalah hukum. Jadi ini masih bicara tentang syubhat. Lanjut apa enggak nih? Nah, ya kan? Baik, itu udah selesai ya masalah syubhat ya. Jadi syubhat itu adalah sesuatu yang belum jelas status hukumnya, tetapi berbeda. Orang umum dengan ulama itu beda. Kalau ulama itu lebih, itu ketika dia sudah tahu persis status hukumnya, maka bagi ulama itu tidak syubhat. Bisa jadi bagi yang lain syubhat, tapi bagi ulama itu tidak syubhat. Nah, bagaimana kalau kita merasa belum tahu hukumnya? Tinggalkan. Jangan dikerjakan karena kita statusnya masih belum jelas. Misalnya katanya bank itu riba. Nah, sementara kita belum tahu strukturnya ini. Biar aman, nggak usah main bank. Biar aman. Ya. Aman dari dosa, aman dari dikejar-kejar, aman dari kemudian agunannya lewat dan seterusnya. Gitu ya. Ini seperti itu. Ya padahal kalau saya lihat prosedur perbankan itu sudah benar. Nanya dulu, Bapak sanggup gak bayarnya? Ya kan? Bapak punya apa? Hitungan Bapak udah benar status. Tapi kita sok yakin aja bisa. Nah, akhirnya begitu nggak bisa bayar, ya banknya disalah-salahin. Kemudian hati, otak, dan akal. Hati adalah tempat bersemayamnya akal dan rumah ruh. Akal adalah alat untuk memahami dan mengetahui baik buruk dan benar salah. Sedangkan otak adalah menyampaikan data kepada akal. Dengan demikian, yang bisa memahami dalil-dalil syariat adalah akal. Oleh karena itu, kita bersyukur punya akal. Jadi orang yang akalnya matang itu pasti bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, itu dari mana didapati kejelasan itu? Dari pengetahuannya terhadap ilmu agama. Nah, Al-Quran mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Apa artinya? Bertanyalah kepada ahlinya kalau belum tahu. Nah, ini dalil ini menunjukkan apa? Menunjukkan kita harus ikut ulama. Karena kita nggak ketemu Nabi. Kadang-kadang kita sok ketemu Nabi. Ya langsung aja lah ke Nabi. Ngapain ulama? Ulama kan manusia biasa, sedangkan Nabi maksum. Betul, nggak salah. Ya. Ulama dari dulu Nabi dari dulu memang maksum. Tapi masalahnya kita ini paham nggak apa yang disampaikan oleh Nabi itu, paham apa enggak? Kayak tadi hadis tadi, itu kan panjang lebar apa segala macam. Nah ini saya bacakan syarahnya. Jadi syarahnya itu maksudnya bukan dari saya. Saya juga baca atas persepsi para ulama. Jadi seperti itu. Nah jadi mudghah tadi itu adalah hati. Nah hati itu didukung oleh akal, ya kan? Hati itu didukung oleh akal. Nah semakin hati itu harus didukung oleh siraman rohani. Siraman rohani itu dari mana? Dari unsur akal dan unsur keimanan. Itu masuk di dalam hati. Sehingga iman itu nanti semakin kuat karena adanya kematangan akal. Iman itu akan semakin kuat karena adanya kematangan akal.
Jadi seperti itu. Mudah-mudahan paham, ya kan? Kalau nggak paham ya tanya lagi. Jadi itu aja sementara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam